leader. In this opportunity, doa ya. Kita baca bareng-bareng di sini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Zidna ilman. Rabbi zidna ilman. Warzuqna fahman. Warzuqna fahman. Rabbi yasir. Rabbi yasir. Wala tu'assir. Wala tu'assir. Vitamin bil khair. Vitamin bil khair. Sallallahu Wa sallallahu ala sayyidina ala sayyidina Muhammadin Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini yang tidak masuk, yang masuk dan tidak masuk, saya absen dulu ya. Please say hadir or hadirah or present. Ya, up to you. Ade Saputra. Oke, good. Adiaksa. Where is Adiaksa? Can you Indonesia? What is? Laijat Al-Qadar. Afif Fauzan. Good. Ahmad Irfan Al-Fafi. Okay, good. Andre Kurniawan. Okay. Well. Ya, Ardian Maulana. Where is Ardian? Ini nggak ada info ini. Apa ya? Bayu Aji and Bayu Putra. Oke, good. 5 Rabi. 5. Kayak ada yang beda dari kamu. Kecilnya mana? Biasanya nempel loh. Cecep Suryadi. Oh, enggak. Gak ada informasi ya? Ini sudah berapa apa? Diki Putra. Tadi di bawah. Yang tadi ada Dimas Rupiansyah. Fahri Maulana. Di bawah. Faisal Arifin. Masuk pakai sini Faisal sini Pak. Ya. Fajar Insani. Garis Fajar. Bagaimana kalau Fajar? Ada event apa tuh? Rangka, kegiatan? Enggak, masalah yang dipanggil masalah kemarin. Oh, mana? Gibran, Fardan. Oke, Fardan semalam baru saya masukin ya. Yusuf, Habib, ya Habib. Habib Agil, Habistri, Heri Irawan. Oke, good. Hisham Adnan, Ibnu Said, Lutfi Arsyah. Batria, Maulana Taufik, Noval, this is Cecep and Noval. Ya, sama ya, kayak depan ya. Cuma Cecep, Muhammad Noval masih ada sadar tuh satu hari belakang. Masih ada hidayah. Ini gimana kalau Cecep? Muhammad Dari. Oke, good. Muhammad Farhan. Yang tadi ya, Muhammad Ji, Muhammad Indah, Muhammad Lutfi Hafiz, dan Rizky Abad. Yang mau juga lagi disuruh buat silakan. Lapar kamu mau? Oke. Teman-teman sudah siap? Buku paketnya sudah ada? Ada. Ya, terima kasih. Silakan dikeluarkan. Yang ada dikeluarkan. Oke, sudah. Baik, Pak. I need to open your book, ya. Tolong dibuka bukunya. Kita masuk di bagian keempat, yaitu terkait dengan menyebarkan kebaikan melalui lisan. Nah, di sini ada ayat Al-Quran yang akan kita. Sebelum itu, Bapak ingin menyampaikan beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama terkait pengetahuannya, yaitu diharapkan kalian semua dapat menganalisis, ya, mengevaluasi, yang mengambil nilai, ya, dari apa yang kita pelajari di surah Al-Baqarah dan hadis tentang berbuat baik kepada sesama manusia atau menyebarkan kebaikan. Adapun untuk keterampilan, tentu terkait dengan membaca, hukum tajwid juga diharapkan teman-teman nanti
ada beberapa orang yang bisa hafal ya terkait ayat Al-Quran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, sebelum ke materi, di sini teman-teman diharapkan untuk kita bisa menganalisis dari gambar-gambar yang sudah Bapak tampilkan. Oke, di gambar ini ada yang sering melakukan di rumah? Alhamdulillah sering di kampung. Oh, di kampung ya. Mungkin perlu ya kakek atau nenek yang perlu dibantu, sedangkan ayahnya kan masih dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Ya, tapi tetap mungkin orang tua kita minta bantuan dalam segi hal yang lain. Ya, apalagi teman-teman yang cowok-cowok. Nah, kalau anterin bapak dong, pakai motor, kata ibu ke pasar. Seperti itu. Jangan sampai kebaikan yang seharusnya kita terima dari orang tua kita biar sedikit. Ya, yang kita harus terima, ya, tapi malah menolak. Kadang sulit, apalagi lagi nyaman-nyamannya, lagi PW, kalau masa sekarang, apa nih, main game atau apa, orang tua minta tolong. Nah itu yang berat tuh. Ya. Tapi kita harus prioritaskan ke orang tua. Orang tua pasti tentunya memprioritaskan yang terbaik buat kalian. Oke, next. Yang kedua. Ada yang mikirnya, wah hiking ini hiking. Ada yang suka hiking? Bener, kau suka? Nanti kita bareng-bareng ke Abu Watin. Aku di sini dan deket aja Gunung Gede dulu. Ya, di sini pasti kita melihat bagaimana lingkungan sekitar kita membutuhkan pertolongan, betul? Apapun itu, mungkin di dalam kelas biasanya apa sih kalau teman yang minta bantuan di dalam kelas? Pulpen. Terus apa lagi? Ya, yang penting kalau tidak minjem, ya pengen dibalikan, kecuali minta. Karena namanya hutang itu bahaya ya. Hutang itu nanti bakal ada hubungannya ya. Nah biasanya kalau dalam kelas teman-teman kalau kaitannya dengan belajar, minta bantu dong ajarin atau mungkin di ayat Al-Quran PAI yang kita pelajari, tolong bantu dong nih, favorit guru saya sudah berdua atau salah, masih salah. Tapi jangan bantu ketika saat PAS. Kalau berarti apa? Syaiton. Sama-sama syaiton, yang bantu syaiton, yang minta bantuan. Sebaiknya dihindari. Yakin dengan kemampuan. Ingat rumus ikhtiar, tawakal, kemudian nanti bersyukur. Besok ujian, berarti kalian harus ikhtiar dulu, belajar, ya, kuasai apa materi yang telah dipelajari. Mungkin guru udah ngasih kisi-kisi, nah di situ kalian ikhtiar dulu. Setelah itu baru tawakal. Saya udah ngerjain Pak, saya sendiri kasih ke gurunya yang mengawas. Dah tawakal setelah itu, tinggal urusan Allah. Ya, nanti kita udah berusaha. Kita terima hasil ujian. Pak, nilai saya 20, bersyukur. Ya, nilai saya 80, bersyukur. Yang penting satu kuncinya, kejujuran kalian. Ya, tanamkan kejujuran. Apapun apa yang kalian terima, yang penting hasil usaha kalian itu harus layak diapresiasi. Ya, oke, next. Sini, ya, ada gambar apa? Orang lagi ngapain? Memberi. Jangan jadi orang yang nulis, ya, karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang apapun itu, ya. Makanya teman-teman jangan pernah meremehkan petani. Oh, petani kan kerjanya, tapi dia usaha dengan sendiri dengan tenaganya. Apalagi di dalam hadis itu apa perbuatan yang terbaik itu pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sendiri, ya, dengan usaha sendiri maksudnya. Sedangkan memang kedua-duanya sama-sama usaha, tapi di sini kan tangan yang meminta itu jauh daripada tangan yang memberi. Jangan sampai kita menjadi, ya, hindari tujuan-tujuan yang seperti ini. Ya, nanti saya habis lulus pengen ngelamar di lampu merah gitu. Apa tuh biasa itu di lampu merah? Silver. Ini saya silver. Ya. Apalagi teman-teman masih sehat, sebaiknya jangan ada kepikiran seperti itu. Nah, sekalian kan jurusan TKJ, udah punya penjurusan, punya kemampuan, keterampilan. Gunakan itu buat nanti jenjang karir kalian di masa depan. Ya, mudah-mudahan sukses semua. Di sini ada juga, ya, ada orang yang peduli terhadap orang-orang yang kesulitan. Ya, perhatikan orang-orang yang kesulitan. Ada yang sering lakuin seperti ini? Ada yang pernah mungkin ada musibah nih di dekat rumahnya, kebanjiran. Kan biasanya anak-anak kecil tuh
biasanya kalau ada masalah tuh, kalau ada musibah-musibah itu biasanya anak kecil bermasalah terus. Mungkin memberikan hiburan-hiburan. Ya, dulu Bapak sering ya, ketika jadi relawan di Basnas, dulu pernah jadi relawan. Itu ketika ada bencana ini, musibah ini, itu anak kecil itu dikumpulkan, kita buat kegiatan-kegiatan yang bikin anak-anak itu jangan sampai traumanya itu terus ada di dalam pikiran. Nah, itu salah satu kita cara menyebarkan kebaikan kepada orang lain, apapun itu. Di Cianjur saat ini ya banyak juga relawan-relawan yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian ada juga hal-hal kebaikan yang baik, kita sampaikan kalimat-kalimat yang pantas. Jangan sampai kalimat-kalimat kebun binatang dibawa semua sini. Hadir semua, jangan sampai. Boleh kita pakai kalimat-kalimat gaul, ya sepantasnya lah. Ketika kita berbicara, lihat lawan bicara kita. Ya, karena itu salah satu tanda kecerdasan kita dalam bersosialisasi. Ya, ketika saya ngobrol sama anak SMK, ya kalimatnya seperti ini. Tapi kalau ketika sama anak SD, nggak mungkin saya pakai kalimat-kalimat yang ilmiah. Yang ada nanti stres anak kecilnya, nggak betah. Oke? Nah, itu salah satu kita bisa menempatkan kalimat, menempatkan ucapan, juga sampaikan kalimat-kalimat yang baik. Ya, usahakan yang baik. Biasanya apa aja sih kalimat-kalimat yang baik disebut apa? Ya, apa kalimat-kalimat puji. Ya, biasanya ucapannya apa? Masya Allah, Subhanallah, atau mungkin kalimat yang lain tapi tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan yang selanjutnya, ya, di sini ada gambar bagaimana kita menebarkan kebaikan dalam kerjasama tim. Nah, biasanya anak-anak TKJ itu dikasih masalah nih sama gurunya. Nah, gimana caranya lakukan itu dalam satu tim? Ya, cari solusi dalam satu tim. Kita apa? Teman-teman yang nggak bisa, ajarkan yang bisa. Yang bisa ajarkan kepada yang nggak bisa. Begitupun sebaliknya. Kemudian ini juga kita untuk melaksanakan ibadah. Ya, dan yang terakhir adalah untuk memberikan apa nih? Zakat. Zakat wajib dilaksanakan kapan? Apa yang wajib? Zakat di bulan Ramadan ya. Ya, paling telat sebelum melaksanakan sholat Id. Tapi teman-teman biasanya jangan sampai hari hanya aja dah biar lebih utama gitu. Saya ngasih zakat, jangan seperti itu. Khawatir di hari hanya lupa, karena kan biasanya hari H sibuk ya. Apalagi masih muda-muda. Baju saya mana nih? Ya, bajunya udah digantung. Udah di apa? Cari baju yang terbaik. Akhirnya nanti lupa untuk membayar zakat. Untuk yang fitrah wajib. Adapun untuk yang lain-lain seperti zakat mal, ya atau mungkin kita bersedekah, itu semestinya bisa kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun dari gambar-gambar yang tadi, ini adalah ayat Al-Quran yang terkait dengan gambar-gambar yang tadi. Yang materi akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya baca dulu ya, kalian disimak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsanan wa bil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Saya minta yang membaca. Ya, siapa aja silakan. Aman, ayo aman. Ayo. Ya, boleh, silakan. Siapa aja. Ayo aman dulu, boleh aman. Dari awal dulu. Ya, dari awal aman. Jangan mau biar nanti yang bareng-bareng. Ya. أخذنا ميثاق بني إسرائيل
تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا Oke, syukran, jazakallah. Oke, ya. Tadi bacanya sudah bagus ya. Tinggal kita sedikit sama. Tadi yang saya baca juga nggak sempurna. Ya, tadi sedikit kita perbaikan bersama percatatan teman-teman. Di sini ketika taknya seperti ini, ketika kita wakafkan, maka nanti berubah seperti ha. Ya, jadi wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ya, zakah. Ya, seperti itu. Nah, catatan di sini dan tinggal tadi ada beberapa poin yang panjang pendeknya. Ya Bani Isra. Nah, kalau ada tanda seperti ini, kalau kita gampangnya ada tanda kayak bendera itu, ini aja panjangnya 5 atau 6 harokat. Untuk awal kita pakai tangan boleh. Bani Isra. Nah, tapi nanti terbiasa, ntar lama-lama terbiasa. Kalau sudah biasa nanti terbiasa. Ada lagi satu orang saya minta. Ayo mati ya, coba mati ya. Dari Aus ke mati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم أوليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Ya bagus bacaannya juga. Tinggal kalau tadi Pak berhentinya berbeda nih, tadi si matinya berbeda, silakan karena itu sesuaikan dengan nafas, tapi memang sebaiknya itu jangan sampai kita berhentinya pas artinya masih satu makna gitu. Nah, tapi tadi sudah bagus, sudah tepat, ya tinggal disesuaikan apa yang kalian nafasnya panjang atau enggak. Di sini nih sedikit mati ya, ya qalilan agak sedikit ditahan. Di sini ada mim gunnah, ya mimnya ada tasydid, nanti harus ditahan sedikit. Tahannya bukan aja, ya qalilan. Oke, ada lagi satu orang? Erik? Lima. Coba sedikit dari Aus dulu. Yuk, sampel satu lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Oke, bagus ahsanta. Rizki ya, Muhammad Rizki. Ya, good. Ya. Sekarang minta tolong satu orang baca. Akhir. Yuk, ikro. Adil tadi. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik pada manusia. Berikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebahagian kecil daripada kamu dan kamu selalu berpaling. Oke, baik, makasih. Nah, teman-teman di sini ada beberapa poin. Ya, kita disuruh berbuat baik. Pertama, ibu bapak, kaum kerabat, anak yatim, dan orang miskin serta melakukan yang baik kepada manusia lain. Di sini bukan sembarang arti ya. Di sini juga tahapan. Nah, ketika kita harus memprioritaskan terutama kepada ayah dan ibu. Ya. Orang lain memang juga kita perlu bantu ya. Tapi ketika ada bapak atau ibu kita
kita sendiri yang memang harus berubah, maka ini semestinya diprioritaskan di awal. Ibu bapak sudah aman, habis itu kita lihat kerabat-kerabat kita, mungkin ponakan, paman, sepupu, susah gak? Gitu. Nah ketika itu kita penuhi juga. Nah setelah itu baru ke tahapan-tahapan yang lain. Tapi memang nggak salah juga ketika kita membantu orang lain yang agak jauh, ya, atau mungkin orang-orang yang kita nggak kenal, silakan. Tapi memang sepantasnya itu sebaiknya kita lihat dulu kondisi orang tua kita, bantu orang tua kita dulu, habis itu baru kamu pulang. Dan ini tahapan-tahapan semuanya layak dibantu. Ya. Namun tahapannya seperti ini dari awal sampai akhir. Nah, untuk kajian tajwid kemarin kita sudah bahas terkait dengan hukum matobi'i. Ya, matobi'i teman-teman sudah kita bahas. Kalau fathah ketemunya huruf apa? Alif. Good. Kalau kasroh? Ya. Kalau dhamma? Ini hukum matobi'i. Di sini ada matobi'i? Ada. Di sini ada matobi'i? Ada. Oke. Di sini matobi'i di bagian mana? Ya, bagian ku ya. Sedangkan kalau ini di wawu dan nun. Oke. Tapi posisinya berbeda. Kalau di sini kan dia di akhir, di sini bagian tengah. Nah, kemarin seperti yang Bapak bahas, kalau masih tidak bertemu waqaf ataupun bertemu huruf-huruf yang lain, dia boleh salah. Ya silakan. Nah, maka ini disebut matobi. That's right. Ya. Oke, ya fokus lagi di sini. Nah, teman-teman, ini disebut dengan matobi. Tapi ketika sudah bertemu dengan waqaf, tadi kan wa'antum muridun. Muridun ini kan sudah di bagian akhir. Ya, sudah di bagian akhir. Maka ini hukumnya bukan matobi lagi disebutnya. Tapi apa? Matarid disebut. Sip. Good. Nah, di sini masih disebut dengan matobi. Tapi kalau sudah hubungannya dengan waqaf, maka dia disebut dengan matarid disebut. Oke, next. Hukum kedua, ya. Di sini juga lihat, apakah ada matobinya juga nggak? Ada hukum matobi di sini? Ada. Yang mana? Iya. Oke, kasih ya. Kemudian ini ya, bertemu dengan alif. Ini sebenarnya tulisannya seperti ini. Tapi itu disingkat. Sebenarnya gini, ya. Kemudian di sini bani. Ya. Nah, kemudian ini matobi, tapi setelahnya ada huruf hamzah. Nah, ada huruf hamzah nanti berbeda lagi hukumnya. Di sini kalau kalian ada dua kata atau satu kata. Ini ada dua kata, kalau ini ada satu kata, beda ya. Nah, di sini juga ada hukum khusus yang mana kalau misalkan matobi bertemu dengan hamzah, tapi dia di dua kata, kalau dalam bahasa Arab disebut kalimat, ini kalimat, ini kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia ini kata, ini kata. Maka ini ada hukumnya lagi. Bukan kita sebut matobi seperti Jawa. Ada yang berubah. Karena ada bertemu huruf hamzah setelah. Nah, sedangkan yang kedua, itu dia juga huruf ro, bertemu alif, ya, bertemu dengan hamzah, ya, matobi bertemu hamzah, tapi dia dalam satu kalimat. Ya, ini Israel. Ya, Bani Israel tahu Israel. Tahu satu kata, Israel satu kata. Kalau Israelnya doang satu kata. Nah, di sini beda hukum. Ada yang sudah tahu? Kalau yang dua kata ini maksudnya apa? Majais atau mad wajib? Majais. Kalau yang satu kata? Mad wajib? Oke, mad wajib muttasil. Kalau majais muttasil. Jadi perhatikan antara hukum tajwid. Kalau hukum tajwid setelahnya waqaf, maka hukumnya apa? Matobi setelahnya waqaf, maka apa? Matobi sukun. Kalau matobi bertemu dengan hamzah, tapi dalam satu kalimat, mad wajib. Kalau dalam dua kalimat, itu. Ya. Jadi seperti itu aja. Ketika kita sudah paham huruf-huruf matobi, nanti bertemunya dengan apa? Nanti akan berubah-ubah. Itu sementara. Nah, di sini ada beberapa yang ingin Bapak sampaikan. Ya. Nah, di sini kira-kira menurut gambar ini seperti apa? Seperti bangunan awal ya. Sebelum dibangunnya sebuah rumah, maka perlu adanya bawah. Apa di bawah? Gedungnya, gedung tinggi. Di bawahnya ada apa? Fondasi. Ya, atau akar, kalau pohon akar ya, fondasi. Nah, di sini ada tiang-tiang yang nantinya akan
akan membangun sebuah atap. Nah, inilah diumpamakan yang namanya iman, Islam, dan ihsan. Ya, kita harus mengumpulkan yang namanya iman dulu. Iman itu ada berapa sih? Iman ada berapa? 6 atau 5? Yang pertama apa? Iman? Yakin? Ya. Dan terus yang kedua adalah Islam. Nah, Islam ini ketika iman kita sudah kokoh, maka kita tiang-tiang Islam ini harus kita kokohkan juga. Ya. Jadi jangan sampai kita pengen baik, menebarkan kebaikannya mau baik, ya, perilakunya mau baik, apa-apanya mau baik, tapi sedangkan iman dan Islam ini belum sempurna, itu akan cacat. Ya. Kalau bangunan bawahnya fondasi masih belum kuat, nanti yang ada membahayakan bagian atas, ya, yang ada nanti hancur, roboh, dan lain sebagainya. Maka antara iman, Islam, dan ihsan ini harus saling dikuatkan, karena ketiganya ini saling berkaitan. Imannya dikokohkan, kemudian setelah Islam dikokohkan, laksanakan apa yang Allah perintahkan. Sholat 5 waktu, coba tadi sholat subuh apa pernah? Sholat subuh, alhamdulillah. Nanti buat introspeksi kita hari ini, ya. Itu kita kokohkan. Nanti setelah itu baru ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu sebagai hasil akhir dari proses keimanan dan keislaman seseorang. Nah, ibaratkan sebuah rumah ini, ketika bangunannya kokoh, tiang-tiangnya kokoh, semuanya kokoh, maka di bagian atasnya atap ini dibarukan sebuah ihsan. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, baik untuk diri sendiri maupun kebaikannya untuk orang lain. Ya, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, adapun di dalam hadis, apa itu ihsan? Ihsan itu kamu menyembah Allah seolah-olah melihat. Contoh, kita lagi sholat Allahu Akbar, atau mungkin kita lagi melakukan kebaikan kepada orang yang susah di jalan. Ya. Ingat aja, kalau perbuatan yang kita lakukan itu pasti Allah Maha melihat. Asmaul Husna, Allah memiliki sifat Al-Basir yang Maha melihat, Al-Khabir yang Maha teliti, memperhatikan apa yang kita lakukan. Nah, dan apabila kamu tidak mampu melihat Allah, sesungguhnya Dia melihat. Intinya itu kita yakin bahwasanya Allah pasti melihat apa yang kita lakukan. Pak, saya melakukan sholat nih Pak, tapi saya masih ada terbesit Pak. Kemudian sama orang, ya gimana? Kira gimana menurut kalian? Diterima gak? Diterima gak? Diterima atau enggak? Urusan diterima enggak itu urusan Allah. Itu kehendak Allah. Tapi yang jelas untuk kita berproses, namanya proses tahapan. Biasanya ada aja. Awal mulanya kita masih ada keinginan mau dilihat orang. Tapi nanti ketika kita terus terbiasa melakukan itu, insya Allah rasa seperti itu akan hilang sendiri. Ya, makanya teman-teman, kalau ada yang melakukan kebaikan tapi masih ada terbesit pengen dilihat, itu wajar. Karena ada kok kebaikan yang perlu disiarkan, ada kebaikan yang memang harus disembunyikan, tapi harus ada kebaikan yang mesti disiarkan. Siarkan itu, ya kita informasikan ke yang lain. Seperti halnya kalau di kurban kan, tahu kurban Idul Adha, yang korban siapa aja, ya kan? Nah itu salah satu syiar, biar nanti memotivasi orang lain untuk melakukan kebaikan juga. Jadi nggak usah takut banget, gitu ya. Nah, adapun ihsan yang lain adalah berbuat baik yang dilakukan dengan ikhlas, ya, baik ibadah ritual, sholat, puasa, ya, maupun ibadah sosial seperti apa, zakat, ya, atau mungkin kebutuhan dari makhluk sosial, ngobrol, ya, berbicara dan lain sebagainya. Ya, ibadah-ibadah sosial, diantaranya tadi seperti zakat dan juga sedekah dan hal-hal lain, ya, antara sesama makhluk. Adapun isi kandungan dari dari satu ayat tadi, Al-Baqarah ayat 83, lalu dibaca poin-poinnya. Insya. Pertama, perintah mengabdi kepada Allah. Oke, boleh. Kedua, berbuat baik kepada orang tua. Ketiga, berbuat baik terkait ibadah, juga hubungan sosial kemasyarakatan. Keempat, bergaul dengan mengedepankan sopan santun dan akhlak mulia. Kelima, larangan mengikuti sikap berbuat terdahulu yang membangkang, berpaling dan mengingkari ajaran yang dibawa. Oke, makasih.
Ya, ini ya poin-poin yang ada di dalam isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 83. Teman-teman nanti bisa baca juga di buku PA-nya masing-masing. Oke, next. Setelah ini Bapak minta di sini ada beberapa LKPD, lembaga kerja kalian. Nanti silakan kerjakan pembahasan. Mungkin selain ini ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan loh, baik di sekolah, di rumah, ya ataupun di tempat lainnya. Ya itu bebas ya dari pandangan kalian masing-masing. Silakan berpendapat, ya bernalar, gak usah khawatir. Saya harus sesuai sama buku, jangan. Ya, apa pendapat kalian aja dulu. Yakin, ya percaya diri. Yakin. Tolong dibagikan. Kira-kira cukup gak nih kalau kami ini? Kalau nggak cukup, nanti satu meja, dua, coba dulu. Sudah? Pojok dapat semua? Belum, berapa orang belum? Dua ya. Silakan diberikan nama atasnya. Di loh. Udah semua ya? Habib sudah Habib. Udah dapat? Udah. Tadi beberapa perilaku yang sejalan dengan surah Al-Baqarah. Silakan kalau mau dikembangkan dari satu ya langsung di bagian ini. Nah, adapun di bawahnya ini kalian saya minta buat menentukan hukum tajuk yang ada di sini. Yang tadi kita pelajari apa aja? Pertama mat tabi'i, yang kedua materi sukun, yang ketiga belanja ismul fasil. Silakan nanti di garis bawah ya, boleh disingkat ya, pakai MD mat tabi'i atau MT, kemudian materi sukun MA ya, MAR mat arif sukun bisa. Okay, I give you 5 minutes. Yeah, for this. Apa? Ada yang kerjakan tajuknya dulu boleh? Gimana yang siap? Sedapatnya aja ya. Sedapatnya aja. Kalau ada yang percaya lagi aja boleh. Yang mengerjakan di bagian poin atasnya saya boleh. Perhatikan sedikit di sini karena saya diminta ngajar satu JPA-nya, jadi nanti ini dipegang aja masing-masing. Nanti setelahnya ada video. Sebelum itu kita bahas dulu mungkin dari bagian tajuknya. Ya, dari bagian yang pertama, ya. Di sini di bagian yang pertama ada berapa hukum atau bidnya ada kan di sini? Ada yang sudah? Sudah. Di mana? Oke, good. Terus ada materi sumbernya ada? Ada. Di mana? Oke, Aba. Oke. Sip, good. Ada lagi? Hukum mat wajib mutasila ada sini. Robbana atina. Robbana atina itu mat arif atau mat arif? Mat wajib atau mat jais? Mat jais fasil. Habib, coba dilihat Habib ya.
Habib. Di bagian akhir ada yu'minun. Hukumnya apa? Ya. Apa itu di bagian akhir? Betul ya? Betul. Apa? Mat? Ya, kenapa matanya disebut? Karena atau biji bertemu dengan huruf waw ya di akhir kata ya atau di akhir ayat seperti itu. Untuk sisanya nanti bisa kita lanjutkan teman-teman di sesi untuk tempat kerja masalah di kelas ini. Oke, baik, terima kasih perhatiannya. Sebelum itu Bapak mau sedikit mengevaluasi bersama ya untuk memberikan kesimpulan bahwasanya sebelum kita mencapai puncak ihsan maka perlu iman Islam kita kokohkan, kuatkan betul ya, fondasinya kita kuatkan, kita perbaiki sehingga nantinya semuanya itu saling berkaitan ya. Maka kita harus jaga mulai dari iman, Islam dan ihsan. Ihsan itu di dalam hadis mengatakan anta budullah ka'annaka tarahu. Kamu beribadah pada Allah seakan-akan kamu dan Allah ya. Fa'ilam taro fa'inallah yara. Apabila kamu nggak lihat Allah, yakinlah bahwasanya Allah itu pasti lihat. Apalagi dia ada Rasul Musa, ada Basir, Al-Qadir, ya banyak yang lain-lain. Al-Alim, Allah mengetahui kecil apapun Allah pasti tahu. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Akhirnya mohon maaf, mari kita tutup pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca doa. Ya, kita ringkas saja ya. Langsung di sini. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.